Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila dengan NPM 243510317. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas, yaitu tugas analisis dan desain perangkat lunak. Di sini tugasnya yaitu membandingkan metode SDLC. Oke, di sini saya sudah membuat PPT-nya. Oke. Apa itu SDLC? SDLC atau biasa disebut Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah proses standar yang digunakan oleh tim IT untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software berkualitas tinggi. Bayangkan SDLC itu seperti buku panduan atau resep masak. Tanpa SDLC, tim developer bakal bekerja berantakan. Ada yang langsung coding tapi nggak tahu maunya user apa, atau ada yang sudah bikin fitur canggih tapi ternyata nggak bisa dipakai. Selanjutnya ada 6 tahap utama SDLC. Yang pertama itu ada planning, yaitu perencanaan, yaitu menentukan tujuan proyek, alokasi sumber daya, biaya, dan waktu. Yang kedua ada analisis, yaitu mengumpulkan kebutuhan user, kayak aplikasi ini buat apa, siapa yang pakai, gitu. Terus yang ketiga ada desain, yaitu membuat arsitektur sistem, desain database, dan tampilan antarmuka. Yang keempat ada implementation atau coding, tahap di mana programmer mulai menulis baris kode program. Yang kelima ada testing, yaitu pengujian, memeriksa apakah ada bug atau error sebelum dilepas ke publik. Yang keenam ada development atau maintenance, yaitu merilis aplikasi ke user dan memperbaikinya jika ada masalah di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada mengapa SDLC itu penting. Yang pertama itu ada efisiensinya, yaitu menghindari kerja 2 kali karena salah paham di awal. Yang kedua ada kualitasnya, memastikan software sudah dites dan layak dipakai. Yang ketiga ada transparansi, yaitu klien atau bos tahu progres proyek sudah sampai mana, apakah masih desain atau sudah coding. Oke, selanjutnya ada 5 metode SDLC. Yang pertama ada waterfall model atau traditional infrastructure. Yang kedua ada spiral model, yaitu berbasis risiko. Yang ketiga ada incremental model, bertahap. Yang keempat ada RAD atau RAD atau Rapid Application Development. Yang kelima ada agile model atau fleksibel dan adaptif. Nah, selanjutnya ada yang pertama ini ada waterfall model. Metode ini adalah kakek dari semua SDLC. Prosesnya mengalir satu arah seperti air terjun. Kamu tidak bisa kembali ke atas setelah turun ke bawah. Nah, karakteristiknya di setiap fase, kayak analisis, desain, coding, testing, maintenance, harus selesai dulu 100%, baru pindah ke fase berikutnya. Nah, kelebihannya ada dokumentasi sangat lengkap dan jadwal proyek sangat terstruktur. Kekurangannya, jika risiko kegagalan tinggi, jika ada kesalahan di tahap awal yang baru ketahuan di tahap akhir. Yang keempat, ada cocok untuk proyek pemerintah atau sistem perbankan yang spesifikasinya sudah baku dan tidak akan berubah. Nah, di sini ada contoh waterfall. Kayak contohnya sistem penggajian atau payroll PNS. Nah, skenario di sini pemerintah ingin membuat aplikasi untuk menghitung gaji jutaan pegawai negeri. Kenapa waterfall? Aturan hukumnya sudah jelas, PP gaji. Rumus hitungnya tidak berubah-ubah, dan keamanannya harus sangat stabil. Prosesnya, tim menghabiskan 3 bulan hanya untuk mencatat semua peraturan gaji. Lalu 2 bulan mendesain database, coding baru dilakukan setelah desain disetujui 100%, tidak ada perubahan di tengah jalan. Selanjutnya di sini ada spiral model. Kalau spiral model ini kayak bayangkan waterfall yang dilakukan berulang kali dalam bentuk lingkaran yang semakin membesar, di mana setiap putaran fokus pada risk analysis. Karakteristik dari spiral model yaitu sangat mementingkan identifikasi risiko di setiap tahap. Jika ada risiko besar yang tidak bisa diatasi, proyek bisa dihentikan lebih awal sebelum rugi besar. Kelebihannya ada paling aman untuk proyek yang sangat kompleks dan mahal. Kekurangannya, membutuhkan ahli manajemen risiko dan biaya operasionalnya cenderung mahal.
Nah, spiral model ini cocok untuk sistem kendali pesawat, sistem militer, atau proyek infrastruktur skala nasional. Contoh dari spiral model ini, di sini ada sistem navigasi pesawat komersial. Skenario yang diambil, perusahaan penerbangan ingin mengembangkan software kendali otomatis, atau biasa kita sebut tuh autopilot. Kenapa spiral? Karena nyawa taruhannya. Risiko kegagalan harus ditekan sampai nol. Prosesnya, di awal proyek, tim melakukan simulasi risiko. Bagaimana jika sensor beku? Mereka membuat prototipe kecil, mengatesnya, mengevaluasi risiko lagi, baru masuk ke lingkaran spiral berikutnya yang lebih besar dan detail. Nah, selanjutnya ada incremental model, yaitu sistem dipecah menjadi beberapa bagian atau modul kecil. Namun, kamu membangun satu bagian, merilisnya, lalu membangun bagian berikutnya di atas bagian yang lama. Karakteristiknya yaitu produk setengah jadi sudah bisa digunakan oleh user lebih awal, sementara fitur lain masih dikembangkan. Kelebihannya, mengurangi waktu tunggu user untuk melihat hasil kerja. Ada pula kekurangannya, yaitu membutuhkan desain arsitektur yang sangat kuat di awal agar modul-modul baru bisa nyambung dengan yang lama. Incremental model ini cocok untuk aplikasi yang punya fitur utama yang harus segera jalan. Misal, sistem belanja yang penting bisa check out dulu, fitur review bisa menyusul. Nah, contoh dari incremental ini, aplikasi e-commerce atau marketplace. Skenario yang diambil, kamu ingin membuat aplikasi seperti Tokopedia dari nol. Kenapa incremental? Kamu butuh aplikasi cepat rilis agar orang bisa belanja, tapi fitur lain bisa menyusul. Prosesnya, iterasi 1, rilis fitur cari barang dan beli, fungsi intinya itu. Iterasi 2, tambahkan fitur chat penjual dan pelacakan kurir. Kemudian iterasi 3, tambahkan fitur dompet digital dan pay letter. Sistem tumbuh sedikit demi sedikit tapi sudah menghasilkan uang sejak bulan pertama. Nah, selanjutnya ada RAD, yaitu metode kejar tayang yang memprioritaskan pembuatan prototipe daripada dokumentasi yang bertele-tele. Karakteristiknya yaitu sangat mengandalkan feedback pengguna secara intens. User diminta mencoba prototipe, lalu tim langsung memperbaikinya hari itu juga. Kelebihannya yaitu waktu pengembangan sangat singkat dan produk pasti sesuai dengan keinginan user karena mereka terlibat penuh. Kekurangannya, membutuhkan komitmen tinggi dari user untuk terus memantau dan tim developer yang sangat ahli. RAD ini cocok untuk sistem internal perusahaan atau aplikasi yang butuh rilis dalam hitungan minggu. Dari mungkin 60-90 hari. Nah, contoh dari RAD ini, sistem inventaris gudang toko retail. Skenarionya, sebuah toko di retail besar butuh sistem stok barang dalam waktu 2 bulan karena sistem lama mereka rusak. Kenapa RAD? Karena butuh cepat dan penggunanya, staf gudang, ada di depan mata untuk dimintai masukan setiap hari. Prosesnya, developer membuat tampilan kasar atau prototipe, langsung ditunjukkan ke staf gudang, staf bilang, tombol scan-nya kurang besar. Developer langsung ubah kode besok. Proses, coba perbaiki, ini dilakukan terus-menerus sampai sistem jadi dalam waktu singkat. Yang terakhir ada Agile model. Agile adalah pola pikir atau mindset. Prosesnya dilakukan dalam siklus pendek yang disebut sprint, biasanya 1-4 minggu. Karakteristiknya menghargai perubahan di tengah jalan, tidak ada rencana jangka panjang yang kaku, atau rencana dibuat per sprint. Kelebihan, kualitas produk sangat terjaga karena testing dilakukan setiap hari, sangat adaptif terhadap perubahan pasar. Kekurangannya, jika tidak dikelola dengan baik, proyek bisa melenceng jauh dari tujuan awal atau ruang lingkup tidak terbatas. Agile ini cocok untuk startup, pengembangan aplikasi mobile, atau produk digital yang persaingannya sangat cepat. Contoh dari Agile Mobile yaitu pengembangan fitur story di Instagram. Skenarionya, Instagram ingin menambah fitur baru yang sedang tren, namun tidak tahu pasti user akan suka atau tidak. Kenapa Agile? Pasar media sosial sangat cepat berubah. Apa yang populer hari ini bisa basi bulan depan. Prosesnya, tim bekerja dalam sprint 2 mingguan. Minggu ini fokus bikin fitur filter wajah. Setelah rilis, mereka lihat data, user lebih suka filter estetik daripada lucu.
Tim langsung beradaptasi di sprint berikutnya untuk fokus ke filter estetik. Nah, di sini ada gambar ilustrasinya dari waterfall model, spiral model, increment model, rad model, dan agile model. Nah, di sini ada kelebihan dari waterfall model tuh ada dokumentasi lengkap, kekurangan selalu berubah, gitu kan. Spiral model nih fokus manajemen risiko, kelebihannya aman untuk proyek besar, kurangnya mahal sama lambat. Kalau incremental model nih waktu rilis awal cepat, kelebihannya kekurangannya arsitektur awal harus kuat. Rad model ini kelebihannya waktu pengembangan singkat, kekurangannya butuh developer ahli atau komitmen user. Kalau agile model ini kelebihannya kualitas tinggi, respon cepat perubahan, kekurangannya potensi crop creep. Oke, kesimpulan dari materi tadi yaitu pilih waterfall kalau tujuannya jelas dan kaku, pilih spiral kalau proyeknya sangat berisiko, pilih increment atau RAD kalau butuh cepat, dan pilih agile kalau ingin selalu relevan dengan perubahan besar. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.